Sebelum waktu mengenal hitungan, sebelum ada pasir yang terbang ditiup angin, sebelum suara-suara memenuhi udara, hanya ada satu hal di seluruh keberadaan. Nun, lautan kekacauan purba. Nun tidak berbentuk, tidak bercahaya, tidak bernyawa. Ia hanyalah arus kesunyian yang tak berujung, mengalir tanpa arah di dalam ruang yang tak bertuan. Tidak ada langit. Tidak ada bumi. Tidak ada kehidupan, tidak ada kematian. Hanya ketiadaan. Namun dari dalam kekosongan itu, perlahan, bangkitlah kesadaran pertama. Kesadaran itu bukanlah makhluk yang dicipta, ia adalah pencipta itu sendiri. Dialah Tah. Tah bukanlah sosok berotot atau pejuang bersenjata. Ia tidak membawa tombak ataupun pedang. Tubuhnya berselubung jubah biru emas, matanya bersinar lembut seperti api suci. Ia menggendong dalam dirinya segala konsep yang belum pernah ada, bentuk, suara, kehidupan. Ia tidak berbicara seperti manusia. Ia tidak berteriak seperti dewa-dewa lain dalam mitologi. Tah menciptakan dengan pikiran. Ia membangun dunia dengan kata. Dalam kesunyian abadi, Tah berdiri di atas bukit tak terlihat, di tengah lautan kekacauan. Lalu, dengan satu getar dalam pikirannya, ia merancang segala sesuatu. Akan ada tanah yang kokoh untuk berpijak. Maka tanah pun terangkat dari Nun, keras dan berwarna coklat keemasan, membelah kekacauan dengan kekuatan tak kasat mata. Akan ada sungai yang mengalir, menyalurkan kehidupan. Seketika itu, sungai Nil lahir, panjang, meliuk seperti ular suci, membawa air jernih yang akan membangunkan tanah tandus. Akan ada langit untuk menaungi dunia. Dengan bisikan lembut, langit membentang di atas, luas dan agung, berwarna biru tua seperti safir, dan bertabur titik-titik cahaya kecil, bintang-bintang pertama. Namun dunia ini masih sunyi. Tiada angin berembus, tiada suara burung, tiada makhluk yang menari di atas bumi. Segala keindahan ini adalah kanvas kosong. Maka Tah, dengan hati penuh kasih sayang dan visi besar, berkata lagi, "Aku menciptakan nafas. Aku menciptakan kehidupan." Dan dari pikirannya lahirlah angin pertama yang bertiup, menari di atas sungai, membelai batu-batu, membangunkan kehidupan dari tidur panjang Nun. Saat dunia perlahan terbentuk, Tah merasa puas. Namun ia tahu, dunia ini memerlukan penjaga, kekuatan lain yang akan mengatur, mencintai, dan menjaga semua ciptaannya. Maka Tah bersiap untuk menciptakan para dewa pertama, bukan dari darah dan perang, melainkan dari konsep suci yang terucap. Satu kata di mulutnya akan menghidupkan mereka. Satu kehendak dalam hatinya akan menggerakkan alam semesta. Saat itu, mata Tah memandang cakrawala yang belum sempurna, dan dari kedalaman pikirannya, nama-nama baru mulai berdesir. Shu, Tefnut, Geb, Nut. Mereka akan lahir dari kehendak satu dewa agung. Tah, sang pemikir, sang pencipta. Dan dunia pun akan bergerak untuk pertama kalinya. Setelah dunia pertama terbentuk dari pikiran dan kata Tah, dunia itu masih sunyi. Tanah membentang kosong. Sungai Nil berliku tenang. Langit memayungi bumi, tapi tidak ada suara, tidak ada tawa, tidak ada gerakan. Tah berdiri sendirian di tengah karyanya. Ia tahu bahwa dunia ini memerlukan penjaga, penyeimbang, dan pengisi. Maka dengan kekuatan pikirannya yang tiada tara, ia bersiap untuk mencipta kehidupan yang lebih tinggi, para dewa. Dalam keheningan suci, Tah menutup mata. Ia mengumpulkan semua konsep yang tertanam di benaknya, cinta, kekuatan, cahaya, keseimbangan, kematian, kelahiran. Lalu, dengan satu suara yang bergetar menembus semua penjuru kosmos, ia berbisik, "Terangilah dunia ini." Dan dari suaranya, lahirlah Ra, dewa matahari. Ra muncul seperti bola api yang mengambang di angkasa, matanya bersinar lebih terang dari 1000 obor.
Dan dengan sekali hembusan nafas, Ra mengusir sisa-sisa kegelapan yang meliputi dunia. Bawalah angin dan kelembaban. Maka terlahirlah Shu dan Tefnut, sepasang saudara kembar. Shu adalah udara kering, sang pembawa angin lembut dan badai dahsyat. Tefnut adalah embun, hujan, dan kelembaban yang memberi kesejukan pada dunia. Keduanya saling menari di udara, menciptakan langit dan membiarkan bumi bernapas. Namun, Ptah belum selesai. Hidupkanlah bumi ini. Biarlah ia menjadi tempat segala makhluk berpijak. Dan lahirlah Geb, sang dewa bumi, tubuhnya luas, kulitnya seperti batu zamrud dan pasir emas. Ketika Geb bergerak, gunung muncul, dan ketika ia tertawa, lembah-lembah terbentuk. Jagalah langit ini. Dari kata itu, lahirlah Nut, Dewi Langit, tubuhnya melengkung melindungi bumi, bertabur bintang di kulitnya. Setiap malam, Nut menelan matahari dan melahirkannya kembali di fajar, menjaga siklus kehidupan. Ketika Ptah membuka matanya, ia melihat ciptaannya, bumi dan langit, udara dan hujan, matahari yang menyinari, dan para dewa yang berjalan, terbang, dan bernyanyi di dunia baru. Ra, Shu, Tefnut, Geb, dan Nut, mereka bukan sekadar makhluk, mereka adalah aspek dari keberadaan itu sendiri. Ra mengendarai bahtera mataharinya di langit. Shu mengangkat Nut tinggi, memisahkan langit dari bumi. Tefnut menyirami bumi dengan embun suci. Geb berbaring diam, menumbuhkan tanaman pertama dari tanahnya. Nut melukis langit dengan bintang-bintang pertama. Semua gerakan mereka adalah simfoni agung yang Ptah ciptakan, seperti seorang pemahat agung yang membentuk patung dari bisikan dan mimpi. Namun, di dalam hatinya yang bijaksana, Ptah tahu, di balik setiap terang, harus ada bayangan. Dalam setiap ciptaan, ada potensi bagi kekacauan. Maka diam-diam, dalam kedalaman pikirannya, benih konflik juga telah ditanam. Kelak, akan lahir kekuatan yang menantang keseimbangan dunia ini. Tapi untuk saat ini, dunia masih muda. Dan Ptah, sang arsitek agung, menyaksikan semuanya dengan bangga, sambil membisikkan pada angin pertama, segala sesuatu berasal dari hati dan lidahku. Dunia yang Ptah ciptakan berdenyut dengan harmoni sempurna. Matahari Ra membelah langit dengan sinarnya yang agung. Angin Shu berhembus lembut, menjaga langit tetap tinggi. Tefnut membasahi bumi dengan hujan suci. Geb menghamparkan daratan penuh pepohonan dan batuan mulia. Nut melindungi semuanya dengan tabir bintang-bintangnya. Namun dalam kesempurnaan itu, tersembunyi sesuatu yang tak terhindarkan. Keseimbangan, bila mutlak, akan memanggil ketidakseimbangan. Bahkan dalam pikiran agung Ptah, ide tentang kehendak bebas dan perubahan mulai bertunas. Sebab di dalam hati setiap makhluk ciptaan, ada keinginan untuk berkembang. Dan dari keinginan itu, muncullah ambisi, kecemburuan, dan rasa ingin berkuasa. Ptah, sang pencipta, duduk diam dalam istananya di tengah dunia. Ia memikirkan pertanyaan yang berat. Jika aku menciptakan dunia dengan kesempurnaan mutlak, apakah makhluk-makhlukku akan bebas? Apakah mereka akan menjadi hidup, atau hanya bayanganku semata? Maka Ptah, dengan berat hati, membiarkan benih ketidakseimbangan itu tumbuh. Suatu malam, Nut melahirkan cahaya-cahaya baru, bintang-bintang yang gemerlap di langit. Namun beberapa bintang jatuh dari tempatnya, menuki ke bumi, menandakan tanda pertama dari ketidakstabilan. Shu, sang udara, yang seharusnya menjaga langit tetap tinggi, mulai merasakan beban. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa aku harus terus menyangga langit? Kenapa tidak aku istirahatkan lenganku? Geb, dewa bumi, yang bahagia dalam tidurnya, mulai bermimpi tentang kerajaan yang hanya miliknya sendiri. Dalam tidurnya ia bergumam, semua yang berjalan di atasku adalah milikku. Akulah raja tanah ini. Tefnut, embun dan hujan, yang semestinya lembut, sesekali menjadi badai liar, menghantam daratan dengan amarah tak terduga. Bahkan Ra,
Dewa Matahari, mulai merasa kesepian di jalannya yang abadi melintasi langit. Ia menginginkan kekuasaan lebih dari sekadar membawa terang. Keseimbangan yang diciptakan tak perlahan bergetar. Di kedalaman yang terlupakan, dari lautan Nun yang masih eksis di batas dunia, kekacauan purba terjaga. Nun tidak sepenuhnya musnah saat dunia tercipta. Ia bersembunyi di celah-celah malam terdalam, di lubuk mimpi Geb, di dalam badai Tefnut, di dalam kegelisahan Shu. Bisikan-bisikan halus mulai muncul, tak terdengar oleh telinga biasa, tapi terasa oleh hati para dewa. Mengapa kau harus melayani? Mengapa kau tidak mengambil kuasa sendiri? Mengapa harus ada harmoni, jika kau bisa memiliki segalanya? Benih ketidakseimbangan tumbuh menjadi tunas. Tunas menjadi ranting. Ranting menjadi pohon gelap yang membelah langit dan bumi. Dari singgasananya yang terbuat dari batu giok dan emas murni, Tah menyaksikan semua ini. Ia tidak menghentikannya. Ia tidak memanggil para dewa dan memerintahkan mereka untuk taat. Sebaliknya, Tah berkata dengan penuh rasa hormat pada ciptaannya, "Aku memberimu kehendak bebas. Aku memberimu pilihan. Dengan pilihan itu, dunia akan menjadi hidup sungguhan, bukan sekadar bayangan pikiranku." Dengan keputusan ini, Tah tahu ia telah membuka pintu bagi sesuatu yang agung, sekaligus sesuatu yang mengerikan. Cahaya dan kegelapan kini berjalan beriringan di dunia ciptaannya. Dan dalam bayang-bayang, kekuatan-kekuatan baru bersiap untuk bangkit. Hari itu, langit tak secerah biasanya. Matahari Ra yang biasa bersinar megah tampak redup, diselimuti kabut tipis yang tak biasa. Angin Shu bertiup lebih kencang, bergulung-gulung membawa awan hitam yang mengancam. Di istana langit, Nut merasa tubuhnya kian berat. Geb, yang dahulu tertidur damai sebagai bumi, kini menggeliat, berusaha mendekap Nut ke dadanya. Gunung-gunung menjulang lebih tinggi, sungai-sungai bergolak seakan memberontak. Keseimbangan yang dijaga oleh Tah mulai benar-benar retak. Shu, sang udara, yang bertugas memisahkan langit dan bumi, merasa marah. "Geb, bumi harus tetap terpisah dari langit. Ini tugasmu, ini kodratmu." Namun Geb, dengan suara dalam seperti gemuruh gunung yang runtuh, membalas, "Mengapa harus terpisah? Bukankah lebih alami bila bumi dan langit bersatu? Siapakah kau yang menentukan takdirku?" Ra menyaksikan dari bahteranya di langit. Ia memanggil Shu untuk bertindak cepat, sebelum dunia jatuh dalam kekacauan. Maka, dengan kekuatan segenap jiwanya, Shu menghimpun badai besar. Ia menyerang Geb dengan hembusan angin yang mampu mematahkan pegunungan, mengoyakkan daratan. Geb melawan, memanggil gempa besar, meretakkan bumi, memuntahkan lava merah panas dari perutnya. Langit dan bumi saling tarik-menarik, berteriak, menangis. Dan di tengah kekacauan itu, Nut, sang langit, menjerit, tubuhnya ditarik dua arah, ingin mendekap bumi, namun juga terdorong ke angkasa. Dalam kegaduhan kosmik ini, sesuatu yang jauh lebih gelap bangkit. Dari bayang-bayang malam, dari sisa kekacauan purba Nun, muncul Apophis, ular raksasa, simbol murni kekacauan. Apophis bukan lahir dari kata Ptah. Ia adalah sisa kekacauan pertama, kebencian terhadap tatanan, keinginan untuk membungkus dunia dalam kegelapan abadi. Apophis melingkar di batas dunia, tubuhnya sepanjang sungai Nil, matanya berkilat merah darah. Ia berbisik ke langit dan bumi, "Bertarunglah. Hancurlah. Kembalilah padaku, pada kekosongan tempat kalian berasal." Daya kekacauannya meresap, memperparah konflik Shu dan Geb. Angin menjadi badai hitam. Gempa menjadi kehancuran. Lautan mengamuk, menelan daratan. Melihat dunia ciptaannya hampir hancur, Tah akhirnya turun tangan. Dengan satu pikiran yang kuat, ia membekukan pertarungan. Suara Ptah terdengar bagaikan guntur dan angin ribuan musim,
dunia harus ada dalam keseimbangan. Langit harus terangkat. Bumi harus stabil. Air harus mengalir. Angin harus berhembus. Siapa yang melanggar, akan menghadapi kehancuran abadi. Dengan kekuatan kata dan pikirannya, Tah menciptakan Ma'et, prinsip keseimbangan, keadilan, dan keteraturan. Ia menetapkan Ma'et sebagai hukum tertinggi yang mengikat dewa dan makhluk fana. Dalam satu gerakan, Shu mengangkat Nut ke tempatnya di langit. Geb berbaring kembali dengan damai sebagai bumi. Apophis, untuk sementara, diusir kembali ke kegelapan, bersembunyi, menunggu kesempatan baru. Setelah badai besar itu, dunia berubah. Langit tak pernah lagi menyentuh bumi. Setiap pagi Ra mengendarai bahteranya, menerangi dunia. Setiap malam, Nut melahirkan kembali matahari dari rahim bintangnya. Namun bayangan Apophis tetap mengintai di setiap malam. Dan Tah tahu, dunia kini bukan sekadar taman ciptaan. Dunia ini kini adalah arena abadi antara keseimbangan dan kekacauan. Dan dalam hati setiap makhluk, dari dewa hingga manusia, pergulatan itu terus hidup. Setelah badai perang pertama, dunia perlahan pulih. Langit kembali tenang, bumi hijau oleh tumbuhan, sungai mengalir damai, dan bintang-bintang menyala abadi. Namun di tengah keindahan itu, Tah menyadari sesuatu, dunia ini masih kosong. Pohon-pohon tumbuh, sungai-sungai mengalir, namun siapa yang akan mengagumi ciptaan ini? Siapa yang akan mengisi bumi dengan cerita, perjuangan, dan harapan? Maka Tah pun memikirkan bentuk ciptaan baru. Dalam keheningan yang hanya bisa didengar oleh alam semesta itu sendiri, Tah menutup matanya. Ia membayangkan makhluk-makhluk yang mampu merasakan keindahan dunia, membuat keputusan, mencintai, dan mungkin juga membenci, menjaga dunia, atau merusaknya. Makhluk-makhluk itu harus bebas. Mereka harus membawa beban kehendak sendiri. Dengan pikirannya, Tah menciptakan prototipe di dalam dunia ide, bentuk-bentuk manusia dengan berbagai rupa dan warna. Ada yang bertubuh tinggi, ada yang kuat, ada yang kecil namun lincah, ada yang bijaksana. Lalu Tah turun ke bumi. Dengan tangannya sendiri, ia mengambil tanah liat dari tepian sungai Nil, tanah paling subur, hidup dengan kekuatan bumi. Ia membentuk tubuh manusia, membentuk kepala yang akan berpikir, membentuk tangan yang akan mencipta, membentuk kaki yang akan menjelajah dunia, membentuk hati yang akan merasakan cinta dan ketakutan. Setelah tubuh itu selesai, Tah mendekat. Dengan satu kata suci, kata yang menggetarkan dunia, ia berbicara ke dalam tanah liat, hayati. Seketika, tubuh itu bernapas. Mata manusia pertama terbuka, melihat dunia untuk pertama kalinya. Jantungnya berdetak, pikirannya mulai bertanya, hatinya mulai bermimpi. Manusia pun lahir. Tah tidak membuat manusia sebagai hamba. Sebaliknya, ia memberinya anugerah terbesar, kehendak bebas. Akal untuk memilih antara baik dan buruk. Hati untuk mengasihi atau membenci. Tangan untuk mencipta atau menghancurkan. Namun, dengan anugerah itu, ada pula beban. Manusia akan salah langkah. Manusia akan jatuh dalam ketamakan, kemarahan, iri hati. Manusia akan menciptakan keajaiban, sekaligus bencana. Tah tahu ini. Namun seperti dunia itu sendiri, kehidupan sejati hanya bisa ada dalam kebebasan, dalam perjuangan. Tidak lama setelah itu, manusia berkembang. Mereka membangun rumah dari batu dan kayu. Mereka membuat kapal untuk menyusuri sungai. Mereka menggubah lagu, menggambar di dinding gua, membuat patung untuk dewa-dewa.
Mereka menciptakan kerajaan, hukum, dan budaya. Sebagian manusia mendirikan kuil-kuil untuk Tah, memahat namanya dalam batu, mempersembahkan doa dari hati terdalam. Mereka mengenang Tah sebagai dewa yang menciptakan dunia bukan hanya dari tanah, tapi dari pikiran dan kata-kata suci. Awalnya, dunia berjalan dengan harmoni. Manusia hidup dalam damai dengan alam, bersyukur atas anugerah yang diberikan Tah. Mereka membangun kuil-kuil batu di sepanjang sungai Nil, tempat para imam memuja Tah dengan nyanyian, ukiran, dan doa. Manusia bekerja keras, bertani, berburu, mengukir seni, mencipta lagu. Semua dalam keseimbangan yang luhur. Namun, waktu mengubah segalanya. Generasi demi generasi berlalu. Anak cucu manusia mulai melupakan asal-usul mereka. Beberapa mulai bertanya, mengapa kita harus berterima kasih kepada dewa yang tidak kita lihat? Bukankah kita yang membangun kota ini dengan tangan kita sendiri? Kami lebih kuat, lebih cerdas dari leluhur kami. Kami tidak perlu tunduk pada siapapun. Kebanggaan berubah menjadi kesombongan. Kuil-kuil mulai kosong. Lagu-lagu pujian berubah menjadi lagu kemenangan diri sendiri. Manusia mulai menganggap diri mereka setara dengan para dewa. Pertanda buruk mulai bermunculan. Sungai Nil yang dulu melimpah tiba-tiba surut. Tanah yang dulu subur berubah menjadi pasir kering. Bintang-bintang kadang meredup seolah berduka. Para imam tua memperingatkan, ini pertanda kemurkaan para dewa. Kita harus kembali ke jalan yang benar. Namun para pemimpin baru menertawakan mereka. Kami adalah pencipta takdir kami sendiri. Dalam keangkuhan itu, manusia perlahan mulai mengundang sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Di balik batas dunia, di celah-celah antara malam dan mimpi buruk, Apophis, ular kekacauan purba, mulai bangkit kembali. Daya rusaknya merayap perlahan ke dalam hati manusia. Persaudaraan berubah menjadi permusuhan. Kota-kota saling menyerang untuk kekuasaan. Kepercayaan berubah menjadi pengkhianatan. Apophis tak perlu melawan dengan kekuatan. Ia hanya perlu membisikkan keraguan dan kebencian, dan manusia melakukan sisanya. Dari istananya di langit, Tah melihat dunia yang ia ciptakan. Dunia yang dahulu berdenyut dengan keindahan kini berlumur darah, amarah, dan keputusasaan. Hatinya, yang biasanya penuh dengan ketenangan, bergetar untuk pertama kalinya. Aku menciptakan mereka untuk hidup bebas, namun bukan untuk menghancurkan hidup itu sendiri. Tah tahu ia harus bertindak. Namun tidak dengan badai, tidak dengan api. Karena dunia ini dibangun dari kata, maka penyelesaiannya juga harus melalui kata. Tah bersiap untuk menciptakan hukum baru, peraturan suci yang tidak hanya mengikat dewa, tetapi juga manusia. Hukum yang akan mengajarkan bagaimana menjaga keseimbangan, bagaimana hidup berdampingan, bagaimana menahan kekacauan yang tumbuh dalam jiwa mereka sendiri. Namun, Tah tahu, ini bukan lagi soal mencipta. Ini soal memperbaiki dunia yang patah, dan itu adalah tugas yang jauh lebih berat. Dunia berada di ambang kehancuran. Manusia, yang dulunya bersyukur dan rendah hati, kini mabuk oleh kekuasaan dan kebanggaan. Peperangan pecah di mana-mana, sungai-sungai berubah merah oleh darah, dan langit tampak kelabu oleh asap permusuhan. Apophis, sang ular kekacauan, merayap lebih kuat di setiap celah ketakutan manusia. Dalam keheningan langit, Tah merenung. Ia tahu satu hal, aku tidak bisa memaksakan kehendak pada makhluk yang kuberi kebebasan. Namun aku bisa memberinya jalan yang benar, jalan yang akan menyelamatkan mereka jika mereka mau memilihnya. Maka Tah menciptakan hukum Ma'et, hukum tentang keseimbangan, kebenaran, keadilan, dan keharmonisan. Sebuah prinsip suci, lahir dari pikiran terdalam dan kata-kata paling murni dari mulut Tah. Hukum ini bukan sebatas peraturan.
Ia adalah jiwa yang hidup, getaran di setiap bintang, ritme di setiap denyut jantung bumi. Tah tidak bertindak sendirian. Dari pikirannya, ia memanggil para makhluk cahaya, para penjaga Ma'et, Seshat, sang penulis kebenaran. Thoth, pembawa kebijaksanaan. Anubis, penuntun jiwa di antara kegelapan dan cahaya. Nephthys, pelindung mereka yang rapuh dan tersesat. Para penjaga ini turun ke dunia membawa gulungan suci berisi hukum Ma'et. Mereka mengajarkan manusia tentang kejujuran dalam kata-kata, keadilan dalam perbuatan, penghormatan terhadap semua ciptaan, sesama manusia, hewan, sungai, dan langit. Mereka tidak memaksa. Mereka hanya menunjukkan jalan. Namun perubahan sejati tidak terjadi di medan perang. Pertempuran sesungguhnya terjadi di dalam hati manusia itu sendiri. Setiap orang harus memilih, mengikuti jalan Ma'et, yang sulit, penuh pengorbanan, namun membawa kedamaian. Atau mengikuti bisikan Apophis, yang menawarkan kekuatan, kesenangan, dan kemenangan cepat, namun berujung pada kehancuran. Beberapa manusia, dengan susah payah, kembali ke jalan kebenaran. Mereka membangun kembali kuil-kuil, menanam pohon di tanah yang gersang, berdamai dengan musuh lama. Namun banyak juga yang menolak. Apophis, melihat kekuatan Ma'et mulai menyebar, mengamuk. Ia menyeret jiwa-jiwa yang lemah ke dalam pusaran kegelapan, menciptakan iblis-iblis baru yang mengganggu dunia. Dalam badai kehancuran itu, tetap ada cahaya. Sekelompok manusia, dipimpin oleh seorang perempuan bijak bernama Merit-An, menjadi lilin-lilin kecil di tengah gelap. Mereka menjaga hukum Ma'et. Mereka mengajar anak-anak tentang kejujuran dan keadilan. Mereka membangun masyarakat kecil di mana keseimbangan dihormati di atas kekuasaan. Dan Tah. Dari singgasananya, ia tersenyum untuk pertama kalinya dalam ratusan musim. Selama satu jiwa saja tetap setia pada Ma'et, dunia ini pantas untuk diselamatkan. Zaman berganti. Generasi yang mengenal Tah secara langsung telah lama tiada. Namun warisan sang pencipta, hukum Ma'et, tetap berdenyut di dunia, seperti nadi yang tersembunyi di dalam tanah. Keturunan Merit-An membangun sebuah kota suci, Pernem Ma'et, rumah Tuhan keseimbangan. Di kota ini, anak-anak diajarkan tentang pentingnya keadilan sebelum mereka belajar membaca. Para penguasa diangkat bukan karena kekuatan, tapi karena kebijaksanaan. Setiap perselisihan diselesaikan dengan pengadilan terbuka, di mana semua suara didengar. Sebuah patung besar Tah berdiri di pusat kota, dengan tangan kanan memegang gulungan Ma'et dan tangan kiri menunjuk ke bintang-bintang, mengingatkan semua, keputusanmu hari ini membentuk duniamu besok. Dari Pernem Ma'et, para pengembara berkelana membawa ajaran ini. Mereka menyeberangi gurun panas, mengajarkan pedagang untuk berdagang dengan jujur. Mereka melewati sungai-sungai besar, mengajarkan para nelayan untuk berbagi hasil tangkapan. Mereka mendaki gunung, membawa gulungan Ma'et ke desa-desa terpencil. Di setiap tempat, mereka tidak memaksa. Mereka hanya menawarkan pilihan, jalan keseimbangan, atau jalan kekacauan. Dan perlahan, tanpa paksaan, dunia mulai berubah. Dari tanah yang dulu penuh perang, lahir para pemimpin yang memerintah dengan hati, bukan dengan pedang. Ratu Tiaa, yang menulis hukum perdamaian pertama. Raja Menhet, yang membangun kota-kota tanpa perbudakan. Filsuf Kamenhotep, yang mengajarkan bahwa pikiran murni adalah kuil pertama manusia. Setiap generasi, meski tidak sempurna, berusaha sedikit lebih keras untuk mendekati cita-cita Ma'et. Namun kekacauan tidak pernah benar-benar menghilang. Apophis, sang ular purba,
tetap mengintai dalam bayang-bayang ketamakan, iri, dan kebencian manusia. Terkadang dunia tergelincir lagi ke dalam peperangan dan kehancuran. Kadang manusia lupa hukum Maet, dan membangun kekaisaran atas darah sesama. Namun selalu ada sekelompok kecil yang mengingat, para penjaga kebenaran, para pemelihara keseimbangan, para pembisik kecil dalam keramaian dunia. Dan selama mereka ada, harapan tidak pernah padam. Tah tidak lagi turun ke dunia dengan wujud. Namun bisikan kata-katanya tetap bergema, dalam keadilan seorang hakim yang jujur, dalam kerja keras seorang pengrajin sederhana, dalam keberanian seorang anak kecil yang berkata jujur walau takut. Kata-kata Tah membentuk dunia. Kata-kata manusia meneruskannya. Begitulah, dunia diciptakan, bukan sekali, tapi setiap hari, melalui pilihan kecil, melalui pikiran dan kata yang hidup. Terima kasih sudah ikut perjalanan seru bareng Urban Journey. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan petualangan seru selanjutnya. Aktifkan lonceng, karena setiap tempat punya cerita, dan setiap perjalanan punya makna. Sampai ketemu di video berikutnya.